Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Farhan Ramadhani dengan NIM akhir 237. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS MSDM, yaitu tentang memilih kasus yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri. Saya memilih kasus yaitu tentang K3 yang terjadi di PT Freeport Indonesia, dan untuk kasus di luar negeri yaitu terjadi di Selandia Baru yang ada ledakannya itu. Seperti itu. Nah, ini videonya. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan mengenai kasus kecelakaan kerja di Indonesia yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada kesehatan dan keselamatan kerja. Teman-teman, pada 14 Mei 2013 telah terjadi kecelakaan kerja serius di area tambang PT Freeport Indonesia, tepatnya di terowongan Bigosan, Kabupaten Mimika, Papua. Terowongan tersebut runtuh saat digunakan sebagai lokasi pelatihan pekerja. Akibat kejadian ini, 28 pekerja meninggal dunia, sementara 10 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan kerja paling fatal di sektor pertambangan Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi, runtuhnya terowongan disebabkan oleh kondisi batuan yang tidak stabil serta lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Area yang memiliki tingkat resiko tinggi seharusnya tidak digunakan sebagai lokasi pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam manajemen risiko dan pengawasan K3. Sebagai perbandingan, teman-teman, pada tahun 2010 terjadi ledakan di tambang Pike River, Selandia Baru yang menewaskan 29 pekerja. Ledakan tersebut disebabkan oleh akumulasi gas metana. Pemerintah Selandia Baru langsung menutup tambang secara permanen dan membawa kasus ini ke ranah hukum, termasuk terhadap manajemen perusahaan. Jika dibandingkan, penanganan kasus di Selandia Baru dinilai lebih tegas, penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, dan sistem keselamatan kerja diperbaiki secara rasional. Sementara itu, di Indonesia, penanganan lebih berfokus pada evaluasi internal dan sanksi administratif, sehingga masih diperlakukan penguatan dalam aspek penegakan hukum K3. Berdasarkan kedua kasus tersebut, Indonesia perlu memperkuat kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya di sektor pertambangan. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain audit keselamatan independen, pelanggaran penggunaan area berisiko tinggi untuk pelatihan, serta penerapan sanksi hukuman yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar standar K3. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, semoga kasus ini dapat memberi pemahaman tentang pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, terima kasih. Itu videonya. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam video saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.